Masalah polusi udara menghantui dalam rapat terbatas peningkatan kualitas udara yang dilaksanakan di Istana Merdeka 14 Agustus 2023. Presiden Jokowi mengeluarkan sejumlah arahan sebagai upaya penanganan polusi udara. Kondisi polusi udara yang parah saat ini yang disebabkan karena asap kendaraan, limbah pabrik, debu dan asap pembakaran sampah yang mencemari udara yang Anda hirup saat ini, dan selanjutnya akan diikuti dengan tren penyakit seperti pernapasan, berbagai jenis gangguan metabolik, penyakit kulit dan masalah ginjal, jantung, hati, empedu, gula darah dan yang lainnya. Dan ini merupakan dampak langsung dari kondisi saat ini. Teman-teman, masalahnya kita tidak dapat serta-merta mengubah kondisi lingkungan yang penuh polusi tersebut seketika, dan kita dipastikan tetap berada di lingkungan yang buruk ini. Selanjutnya, teman-teman, apa yang kita bisa lakukan agar kita tetap sehat dalam kondisi seperti ini? Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Gimana kabarnya teman-teman Yes Bisa? Saya yakin dan percaya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan terus semangat merubah kehidupan dalam mewujudkan mimpi teman-teman. Teman-teman, di dalam tubuh ada kekuatan yang dinamakan daya hidup, yang dianggap bertanggung jawab untuk memelihara semua fungsi fisik dan organ di dalamnya, juga kehidupan dan kesehatannya. Oleh karena itu, jika tubuh seseorang kekurangan daya hidup, maka kemungkinan besar akan menjadi tidak sehat secara fisik dan mental. Akan tetapi, ketika tubuh seseorang memiliki banyak kekuatan daya hidup, maka seseorang berada dalam keadaan sehat dan seimbang. Teman-teman, kekuatan daya hidup, istilahnya di Sanskerta dinamakan ojas. Ojas, teman-teman, dipahami sebagai energi esensial bagi tubuh dan pikiran. Ojas ini tidak hanya memberi kekuatan dan daya tahan, tetapi juga melindungi kesehatan dan vitalitas sel, sehingga mempengaruhi semua fungsi tubuh dan proses fisiologis. Teman-teman, ojas dapat diolah, dibangun dengan banyak cara. Di antaranya latihan yoga pranayama atau pernapasan. Latihan pranayama ini adalah salah satu cara di mana energi kekuatan daya hidup dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi teman-teman sudah tahu ya, ojas itu adalah kekuatan daya hidup. Oke, saya lanjutkan. Ojas atau kekuatan daya hidup ini yang juga bisa dianggap sebagai energi penyembuhan alami dalam tubuh. Sinar kekuatan daya hidup ini terlihat dari aura energi seseorang, juga daya magnetis seseorang. Semakin tinggi ojas seseorang, menunjukkan semakin tinggi kemampuannya bersinar, menarik, dan antusiasnya seseorang. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit atau lemah ojas di tubuh seseorang, orang itu semakin kelihatan tampak lemah, sering sakit, dan semakin berpotensi diserang berbagai jenis infeksi dan penyakit. Jadi, ojas itu memberikan nutrisi pada tubuh kita. Jadi teman-teman, ojas itu bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti cairan tubuh yang vital dan sistem kekebalan tubuh. Teman-teman, tak seorang pun dapat hidup tanpa ojas. Reaksi dan fungsi tubuh juga dikendalikan oleh energi ojas ini. Ojas mengalir bersama darah dan menutrisi seluruh komponen badan kita.
Kedudukan ojas di dalam tubuh teman-teman dikatakan sebagai jantung dan terutama terdiri dari unsur air dan tanah. Ojas di dalam tubuh dapat ditingkatkan, diperbaiki, dan dilindungi dengan makan makanan yang alami dan murni dan bergizi. Juga melakukan olahraga yang rutin, melakukan latihan pernapasan atau pranayama, meditasi, dan istirahat yang cukup. Dan juga menerapkan gaya hidup yang sehat dan seimbang. Makanan tidak bergizi itu antara lain adalah seperti daging-dagingan, makanan olahan, makanan berminyak, makanan yang dipanaskan kembali, dan makanan yang tidak segar. Ini sangat sulit diubah oleh tubuh menjadi ojas. Jika energi ojas lemah dapat menyebabkan suasana hati yang rendah juga dan seperti kelelahan, sering tercermin sebagai beban tubuh dan pikiran. Dan ini bisa berakibat kurangnya fokus atau sikap negatif, depresi, dan kecemasan juga. Tanda-tanda ojasnya berlimpah adalah kulitnya bercahaya, matanya gemerlap, punya kekuatan fisik, lidahnya berwarna sehat, merasa terpusat dan seimbang, pencernaannya mudah dan teratur, pikirannya jernih, jarang sakit, merasa ringan dan berenergi. Kebalikan dari ojas teman-teman adalah namanya ama, yaitu residu yang beracun di dalam sel yang memicu penyakit. Ama tercipta karena mengonsumsi makanan non-gizi dan menyimpan kebiasaan emosi-emosi yang merusak atau negatif. Makanya teman-teman, memperbaiki dan meningkatkan ojas, seseorang dapat menangkal efek dari ama. Ketika persediaan ojas berlimpah, dapat membantu menangkal stres dan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Patogen adalah istilah medis teman-teman. Dari mulai kuman yang organisme kecil yang penyebab infeksi. Jenis patogen pun bermacam-macam, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur, dan setiap jenis bisa menimbulkan penyakit yang berbeda pada manusia. Teman-teman, dalam ilmu Ayurveda, makanan yang membangun dan meningkatkan ojas, salah satunya adalah nimba dan kunyit. Juga lainnya seperti kurma, almond, ghee, dan susu sapi mentah. Keunikan dari nimba teman-teman, terutama bila dimakan bersama kunyit, mengakibatkan semua jenis kehidupan parasit yang ada di tubuh dapat dihilangkan, sehingga memudahkan transmisi energi yang merata. Begitu teman-teman mulai mengerti dan memperhatikan tentang ini, maka teman-teman dapat memindahkan energi dimanapun yang teman-teman inginkan. Nimba dan kunyit saat keduanya dimakan bersamaan memiliki kekuatan yang dapat memecah sel sperma dan membuatnya menjadi tingkat energi, kekuatan daya hidup yang kita namakan ojas. Ketika setiap sel dalam tubuh dikemas dalam ojas, Anda akan menjadi manusia yang bersinar. Daun mimba itu dapat ditemukan dan tumbuh di 12 lokasi geografis yang berbeda di seluruh dunia. Tetapi memang pada awalnya daun mimba ini berasal dari India. Teman-teman, yang hebat dari daun mimba ini adalah salah satu daun paling kompleks yang dapat Anda temukan di planet ini. Kenapa? Karena diperkirakan memiliki lebih dari 150 pola kimia yang alami yang kompleks di dalamnya. Jadi teman-teman, nimba dan kunyit ini keduanya memiliki aspek-aspek energetik untuk kesehatan dan dimensi spiritual yang melekat.
Jadi teman-teman, itulah makanya kesalahan yang mendasar yang telah dibuat oleh sistem pengobatan modern adalah semacam absolutisme tentang kesehatan. Pengobatan modern menyatakan bahwa ini adalah kesehatan, yang lainnya bukan. Mereka memberitahu kita semua tentang obat-obatan kimia, dan semua harus mengerti tentang ini. Dan itulah yang mereka katakan tentang apa itu sehat. Sebagian besar dari teman-teman mungkin cocok dengan parameter tentang kesehatan seperti ini. Tetapi kenyataannya belum tentu sehat, karena sebetulnya kesehatan adalah gema tertentu dan itu bukan absolutisme. Pengobatan modern mengatakan Anda mungkin sehat sekarang, tetapi dalam 10 menit kemudian Anda mungkin tidak sehat. Karena banyak hal yang dapat berfluktuasi dalam sistem kesehatan seperti ini. Artinya tidak stabil. Kenapa bisa begitu? Ya karena sistem ini sendiri yang mendefinisikan kesehatan seperti itu. Jadi teman-teman, pilihannya di pengobatan alami adalah Anda menjadi stabil tanpa Anda menjadi sehat. Itu yang dilakukan daun mimba terhadap sistem di tubuh kita. Dan itu saya kira lebih nyata. Jadi satu hal yang akan dilakukan pengobatan alami adalah menjaga saluran dasar di tubuh tetap bersih. Di sistem pengobatan alami, bersih itu artinya adalah wilayah seluruh proses pencernaan di tubuh. Jadi teman-teman, keunikan dari daun mimba, terutama jika dikonsumsi bersama-sama dengan kunyit, jika kedua hal-hal berjalan bersama, hal yang tidak diperlukan bagi tubuh yang bisa membahayakan tubuh seperti parasit dan lainnya bisa dihilangkan di usus besar. Yang bersih memang sangat penting untuk kesehatan. Jika teman-teman pergi untuk melihat atau konsultasi dengan ahli pengobatan alami dimanapun di dunia ini, contohnya seperti ahli Ayurveda atau ahli pengobatan timur, sebagian besar apapun masalah kesehatan teman-teman, hal yang pertama-tama adalah mereka akan membersihkan usus besar untuk kesehatan fisik dan psikologis teman-teman. Mereka ingin usus besar bersih. Kondisi polusi udara yang parah seperti saat ini, akibat dari itu pasti diikuti berbagai jenis penyakit dan gangguan di tubuh yang merupakan dampak langsung dari kondisi saat ini. Juga konteks masalah polutan dengan kondisi saat ini. Ini semua dapat merusak keseluruhan biokimia yang penting yang di tubuh. Artinya bisa menurunkan energi ojas di tubuh. Teman-teman, yang jadi masalah, kita tidak dapat serta-merta mengubah kondisi lingkungan seperti ini seketika. Dan kita tetap berada di lingkungan seperti ini, yaitu lingkungan yang buruk. Terus teman-teman, apa yang kita bisa lakukan agar kita tetap sehat? Yaitu dengan jalan memperkuat energi ojas kita, sehingga tubuh kita akan berfungsi secara normal, imunitas kita tetap berfungsi untuk melawan berbagai jenis penyakit yang masuk. Teman-teman, nimba dan kunyit adalah makanan pengobatan alami yang ampuh untuk khusus menaikkan energi ojas di dalam tubuh kita, di mana usus besar kita yang kotor, yang kerap kita sepelekan, saat ini juga dibersihkan. Dan teman-teman, setiap sel di dalam tubuh kita
dilapisi dan dilindungi oleh OJAS. Maka hidup teman-teman akan bebas dari masalah-masalah seperti di atas, dan teman-teman tetap bersemangat dan stabil pada saat yang sama.